Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Mari sama-sama kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama channel LSK Al-Hadid dan bersama teman-teman kami yang ada di studio. Kali ini kita akan berdiskusi tentang problem atau hal-hal yang baru hangat gitu ya, yang terjadi dalam dunia dakwah kristologi ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang isu semua agama sama ya. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas banyak hal-hal ya yang menarik, seperti bagaimana tentang perjuangan mu'alaf ya. Kemudian bagaimana tentang dunia dakwah kristologi ya, di zaman pandemi ini dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan coba mengupdate lagi apa sih berita-berita yang aktual, yang hangat, yang menjadi pembicaraan di medsos khususnya ya. Karena memang sekarang ini era digital, semua serba medsos gitu ya. Entah itu di YouTube ya, di Facebook, Instagram ya, dan lain sebagainya. Maka kita juga akan coba membahas berita-berita yang up to date dari dunia medsos di YouTube tentunya ya. Baik, sebelum kita mulai, saya coba nanti akan melemparkan kesempatan ya untuk teman-teman di sini yang barangkali mau bertanya atau mungkin mau menyampaikan informasi dan sebagainya, bebas ya. Tapi yang pasti memang kita buat forum ini adalah dalam rangka sekedar memberikan kontribusi pemikiran ya, memberikan sumbangsih pemikiran itu ya dalam dunia dakwah kristologi, mencermati hal-hal yang memang perlu kita komentari gitu ya tentunya. Ya kalau memang menurut kita tidak perlu kita komentari ya nggak usah juga gitu ya. Ngapain buang-buang energi gitu ya. Tapi yang perlu kita komentari maka akan kita komentari bersama. Baik, kita berikan kesempatan dari sebelah kanan dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ada? Saya. Oke, Mbak Widodo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini Bi, akhir-akhir ini kan lagi ramai ya di medsos ya untuk masalah penganiayaan ya yang terjadi kepada Gusman KC ya. Oh ya. Ya, Gusman KC di dalam tahanan, dan itu dilakukan oleh bukan sembarangan. Nah, kayak saya melihat di medsos itu beritanya dilakukan oleh seorang jenderal itu. Nah, saya mau bertanya, menurut pendapat Abi atau tanggapan Abi mengenai masalah itu gimana, Bi? Oke. Ya. Ya memang ini si KC tambah ramai gitu ya beritanya ya. Sebelum ditahan udah ramai jagat medsos gitu ya, dengan berbagai macam video-video yang dianggap mengandung unsur menistakan agama Islam itu ya. Setelah ditahan juga sama ramai lagi nih sekarang gitu ya. Memang ini manusia kayaknya ini ya, jadi apa sih namanya? Trending topik terus itu ya. Tapi begini, kalau menurut Abi kita harus hati-hati dengan berbagai macam berita yang beredar. Karena ini terlepas dari benar atau enggak ya. Kita tidak dalam porsi mengatakan, oh ternyata benar tuh penganiayaan itu.
oh ternyata betul yang menganiaya itu adalah seorang jenderal polisi gitu ya, si A namanya misalnya. Kita bukan porsinya itu ya. Nanti biarkan, kan sudah berjalan gitu ya kasusnya, kita serahkan sama pihak kepolisian yang sudah ngurus gitu ya. Cuma mungkin kita coba bahas, ada nggak sih kira-kira dugaan pemikiran lain ini ya. Tapi sekali lagi ini hanya bentuk apa sih namanya, sumbangsi pemikiran saja. Ini tidak bisa dijadikan rujukan benar atau enggak ini ya. Tapi paling tidak ini hanya pendapat ini ya, pendapat Abi pribadi gitu ya. Kita juga harus hati-hati, ini jangan-jangan ada dugaan ya unsur politisasi juga gitu ya. Kan si Kace ini sekarang lagi jadi bintang nih. Iya. Ya kan? Kemudian yang menganiaya, yang diduga menganiaya ini adalah sama-sama satu sel. Walaupun beda, ya satu si Kace kasusnya penistaan agama, yang satu kasusnya dugaan korupsi kan begitu. Ya kan? Nah, ini di masanya ramai beritanya. Kace juga lagi ramai beritanya. Nah, kasus Kace ini kan kasus yang sensitif. Kalau kita mau bahas dari sisi ini ya, kalau di YouTube aja ini kan termasuk konten yang sensitif ini ya, karena bahas tentang sara kan ini ya. Termasuk dalam kehidupan berbangsa juga ini adalah sesuatu yang sangat sensitif. Dan gampang sekali dijadikan alat untuk mempolitisasi sesuatu atau untuk mengalihkan isu gitu ya. Untuk mengalihkan kasus bisa jadi gitu ya. Atau untuk mengalihkan sesuatu lah intinya gitu ya. Entah untuk meningkatkan popularitas dari sisi yang lain, ya kan? Karena kasus korupsi yang menimpa seseorang ini kan tentu menghancurkan baik itu karir, ya kan? Menghancurkan nama baik dan sebagainya. Nah kemudian muncul ini ya, ini ada MKC, muncul dugaan kasus penganiayaan, ditambah dengan munculnya sepucuk surat yang isinya seolah-olah ini dia melakukan itu betul-betul karena kecintanya mendalam kepada agama Islam, kan begitu. Nah, ini kan tentu gampang meraih simpati publik. Lihat komentar netizen, semuanya mendukung ya si oknum yang diduga menganiaya si Kace, bahkan wah hebat, salut dan sebagainya. Padahal waktu kasus korupsi terjadi semua orang menghujat kan begitu. Ya. Tapi setelah kasus penganiayaan MKC langsung jadi dipuji, disanjung ya. Bahkan wah kok nggak ngajak-ngajak saya Pak gitu ya. Ini ya, kalau ngajak-ngajak tak hajar sekalian ya. Nah ini bisa jadi seperti itu, bisa jadi sekali lagi ya. Kemudian untuk mungkin untuk meraih simpati, ya kan, untuk memperbaiki citra ya kan, nama baik dan sebagainya ya. Mungkin ada unsur ke sana juga. Benar atau tidak MKC dianiaya? Nah ini kita nggak tahu. Sekali lagi ini adalah rawan dengan berbagai macam syarat muatan-muatan politiknya dan lain sebagainya. Nah ini makanya banyak yang kok bisa sih sesama tahanan kok menganiaya tahanan yang lain, emang nggak dijagain kan? Nah ini lain lagi lah nanti ya. Kita sekali lagi hanya menduga saja. Ada dugaan mungkin bisa jadi ini adalah salah satu trik politik gitu ya, untuk hal-hal tadi ya, bahkan untuk menarik simpati ya. Bahkan banyak orang yang tertipu juga, dikira beliau ini adalah seorang Nasrani karena dari namanya kan tidak ada nama Islamnya. Oh ternyata kok seorang Muslim. Nah ini kan juga menarik gitu ya, Masya Allah. Tapi oke kita kalau yang tadi kan itu pikiran suudzon ya. Sekarang pikiran husnuzon. Nah gitu ya. Kita kan harus menyampaikan dua sisi. Ya kan, sisi yang negatif, sisi yang positif. Ini sisi positif nih. Sisi positif sebetulnya ya. Jangankan beliau seorang jenderal, ya kan? Preman yang paling kurang ajar, preman tengik gitu. Buajingan ya kan.
kurang ajar kayak apapun, kalau udah soal agama dihina, itu nggak bakalan diem aja. Iya. Kan begitu ya? Betul. Orang tua kita dihina aja udah marah. Kita sering dengar yang namanya di penjara itu udah jadi rahasia umum. Ya kan? Kalau yang masuk penjara itu orang yang memperkosa itu pasti habis itu di dalam penjaranya. Di apa namanya itu? Di inilah sesama tahanan gitu ya. Iya. Dikeramasin gitu ya. Kemudian misalnya ada kasus lagi menganiaya orang tua misalnya. Wah, ini juga sama ini ya. Ternyata giroh atau semangat tahanan ya. Berbakti sama orang tua juga tinggi. Betul. Jadi kalau ada tahanan yang ditahan karena menganiaya orang tuanya sendiri, ya ngamuk juga itu ya. Ya begitu ya. Nah, begitu misalnya si Kace itu dimasukin ke tahanan, tahu bahwa ini adalah kasus penistaan terhadap Nabi Muhammad, ya, terhadap Al-Quran, terhadap kitab kuning, wah itu nggak bakalan diem gitu ya. Ya pasti gitu ya. Jangankan jenderal yang bajingan tengik aja pasti akan Habisin. ngamuk gitu kan gitu. Nah ini memang menjadi satu hal yang apa ya, perlu kita sama-sama jadikan pelajaran lah ya, bahwa siapapun orangnya kita tidak boleh menista agama orang lain gitu ya. Mengkritisi boleh ya, menyampaikan mungkin apa namanya pendapat itu boleh, tapi harus terukur gitu ya. Jangan kemudian kita akhirnya kita menghina agama orang lain juga dia. Nah makanya ya buat kita apabila memang beliau ya Pak Jenderal ini dengan tulus memang betul-betul melakukan itu karena memang pembelaan dia, pembelaan keimanan dia sebagai seorang muslim, wah kita akan kasih jempol ya, hebat, luar biasa gitu ya. Dia tidak memikirkan lagi jabatannya sebagai seorang jenderal ya, nggak peduli, dia juga sesama tahanan. Begitu ketemu sama si ya Kace penghina Nabi Muhammad, langsung dia dipelepetin tai gitu ya. Kasarnya kan gitu ya, dipukulin gitu ya. Dia ini tentu apa namanya menjadi hal yang membuat kita terharu juga gitu ya. Sampai segitunya luar biasa gitu ya. Makanya jadikan pelajaran ya. Dan ini Kace ini sebenarnya kasihan. Dulu sebelum ramai ya, dijadikan masalah dan dijadikan sampai sekarang ya, kemudian bahan untuk olok-olokan ya kan, kemudian jadi bahan untuk apa namanya itu komentar berbagai macam tokoh ya, waktu masih sepi lagi ya. LSK udah bilang bahwa kita ada videonya kalau nggak salah dulu. Kace ini akan hancur pada waktunya. Itu kan pernah bilang kayak gitu. Cepat atau lambat ya kan, dia akan menemui ajalnya sendiri. Artinya apa? Dia akan ketemu apesnya, kan kena batunya gitu ya. Karena apa? Karena perbuatannya yang diulang-ulang tanpa dia ada rasa penyesalan menghina Nabi Muhammad SAW kan begitu ya. Dan ini salah satu contoh ini. Ini belum selesai ya. Kemanapun dia akan pergi, mau dipindah kemanapun, makanya paling aman betul dipindah ke LPSK, bukan ke LSK ya. Ke LPLK apa, lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah itu ya. Itu paling aman tuh. Ya. Tapi kalau dimasukin ke rutan ke LP, wah udah dah. Jadi perkedel itu ya, dijamin itu ya. Dan dia keluar dari penjara pun tidak akan aman. Ya. Tidak akan aman kecuali dia bertobat. Ya, kecuali dia kemudian masuk Islam, dia syahadat, dia minta maaf, menyesali perbuatannya, ya kan? Dan itu diviralkan. Nah, itu mungkin aman. Tapi kalau dia masih kurang ajar kayak begini, udah di penjara pun masih tetap kurang ajar, lagi-lagi dia akan ketemu ajalnya sendiri. Cepat atau lambat. Nah, ya, kenapa? Karena dia mau pergi kemanapun tidak akan ketemu tempat yang tidak ada orang Islamnya. Kan gitu. Cari di belahan bumi mana yang tidak ada orang Islamnya. Pasti akan selalu ada orang Islam, dan tidak ada orang Islam yang akan diam saja ketika agamanya dihina gitu ya. Nah, ini tentu menjadi hal yang menarik ya. Maka itu pendapat kita ya, pendapat Abi mengenai kasus MKC yang sedang ramai ya. Jadi ada dua sekali lagi kesimpulannya ya.
Ada pendapat yang suudon tadi, sisi yang negatif, ada juga pendapat yang positif. Ya monggo nanti silakan penonton sendiri yang bisa menimbang ya dan mencermati ya. Kalau ada yang benar diambil, kalau nggak ya udah lupain aja. Ini namanya juga berpendapat ini ya. Oke, ada lagi mungkin dari sebelah kiri. Iya. Ya, silakan Mas Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Yang saya mau tanyakan ini juga yang lagi viral juga ini, Bi. Yang Ustadz dari Batam, Ustadz Caniago. Itu yang lagi ngisi ceramah sama ibu-ibu, tiba-tiba diserang sama orang gila. Ya, kasus itu mengingatkan kita sama almarhum Ali Jaber. Nah, menurut Abi gimana nih kita menyikapinya, atau kita lihat sudut pandangnya yang sama kayak tadi itu gimana, Bi? Ya jadi begini ya, ini juga sama sebetulnya muatannya muatan politik dan intelijen juga gitu ya. Makanya sebetulnya kalau Abi malas mau berkomentar tentang persoalan ini ya, karena kadang justru sedih juga melihat banyak orang yang berkomentar di grup ya, yang kelihatannya kok sok tahu gitu. Ini berarti ada ini nih kebangkitan ya, ini tertentu gitu ya. Ini adalah konspirasi ya. Kok bisa ya targetnya sama? Nah ini kalau menurut Abi terlalu dini menilai ini adalah satu bagian daripada entah itu skenario intelijen ya atau apapun lah. Tapi juga memang kita tidak bisa pungkiri juga, nggak mungkin juga kebetulan gitu ya. Kebetulan bisa nggak ya? Bisa juga sih kebetulan. Cuma kebetulannya itu kok ada kemiripan dengan kasus-kasus sebelumnya, tentu ini kan jadi pertanyaan. Ya kan? Kalau mungkin kebetulannya itu modelnya, modusnya itu berbeda, mungkin orang nggak akan curiga ke arah yang sama gitu ya. Tapi kok mirip ini ya. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri juga, misalnya jangankan seorang ustadz yang dia tidak punya pengawal, dia tidak dipersenjatai. Waktu itu kasus Pak Wiranto ya, yang ditusuk itu. Nah, jenderal, mantan Panglima TNI, kemana-mana dikawal, masih kecolongan tuh. Kan gitu. Apalagi ustadz. Nah, kasus yang terjadi dengan Pak Wiranto, ya kan, gimana? Komentar yang Muslim kan begitu. Ya. Tapi ketika terjadi sama ustadz memang jadi rame. Kenapa? Karena memang ini jadi sesuatu yang mungkin dianggap luar biasa gitu ya. Oke. Apapun itu, kemudian ada yang berpendapat kalau gitu ustadz itu harus waspada. Iya. Ya, enggak cuma persoalan takut itu lagi ceramah diserang, bukan. Kemanapun kita pergi, yang namanya kalau memang ada orang yang ingin jahat sama kita, ya kita tetap harus waspada. Dan tidak cuma saat kita ceramah saja. Bisa jadi di jalan, bisa jadi di rumah kan gitu ya. Kan ada juga yang di Tangerang yang ustadz ditembak perutnya belum lama ya, habis sholat ya. Jadi tidak melulu ketika ceramah juga. Ya memang saat ini bisa dibilang adalah masanya semua harus waspada. Karena apa? Karena kondisi zaman mungkin bisa dibilang tidak sekondusif dulu gitu. Betul. Ya. Kondisi ekonomi apalagi gitu ya, sekarang sedang morat-marit seperti ini. Kondisi pandemi menyebabkan banyak yang sebenarnya ada relasi, ada korelasinya. Zaman lagi susah ya kan, pandemi begini, banyak orang stres kan ya, banyak orang depresi, banyak orang yang tertekan ya. Ya mungkin ya jalan pintasnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji gitu ya. Mungkin salah satunya adalah menyerang ustadz ya. Oh nanti pura-pura gila, nanti nggak diproses ya. Ini mungkin trauma di masa lalu ya, karena memang kejadian-kejadian yang seperti ini akhirnya tidak jelas ujungnya bagaimana gitu ya. Betul. Namanya udah orang gila ya sudah, nggak bisa diproses secara hukum kan begitu ya, namanya juga orang gila. Dan yang memutuskan menentukan gila itu adalah dokter kan begitu ya. Bisa salah nggak ya, bisa jadi salah gitu. Iya. Orang nggak gila digilain gitu. Jangankan dokter, orang yang benar disalahin aja bisa kan ya. Iya. Orang yang salah benarkan juga bisa, apalagi cuma urusan
gila dan tidak gila kan gitu. Ini kan persoalan yang ya tentu bukan kita meremehkan profesi dokter, tidak gitu ya, tapi kemungkinan ya bisa jadi seperti itu ya, tapi bukan berarti terus seperti itu, tidak ya. Ini kemungkinan bisa jadi seperti itu. Namanya hidup di dunia ini, dunia zaman ada yang bilang zaman ini zaman edan ini ya. Apapun serba bisa ya, serba mungkin ya. Makanya ya sudah, yang pertama kita berharap para ustadz tidak usah khawatir berlebihan. Jamaah juga biasa saja. Ya, dan tidak mungkin setiap hari atau mungkin setiap itu akan sering kejadian seperti ini, enggak. Ya, kita yakin bahwa Allah akan melindungi para ustadz kita. Yang jelas yang pasti para ustadz memang harus membekali diri dengan kewaspadaan ya kan, entah itu mungkin ya belajar ya bela diri gitu ya, sebagai sarana ikhtiar gitu ya, sebagai ikhtiar gitu. Sehingga kalau misalnya diserang dengan tangan kosong paling tidak bisa membela diri gitu ya. Kecuali kalau misalnya ditembak seperti yang terjadi di Tangerang, lain lagi gitu, siapa yang bisa ngelawan bedil gitu ya. Nah, makanya ini tentu menjadi satu kewaspadaan lah. Tapi di sisi lain kita juga percaya, ya harus percaya bahwa Indonesia insya Allah masih aman, masih kondusif ya kan. Insya Allah polisi kita, TNI kita semua masih bisa kita andalkan, masih bisa kita percaya untuk bisa bertugas menjamin ya keamanan daripada setiap warga negaranya gitu ya. Dan selalu hadir lah insya Allah. Makanya kadang-kadang kan begini, gimana ya, ada satu tempat misalnya ramai ya, tapi kenapa nggak ada polisinya? Kelihatannya nggak ada polisi, tetap ada polsek. Yang mungkin nggak ada ya, tiap kecamatan pasti ada polseknya kan gitu ya, ada koramilnya ya kan. Tapi kok polisinya nggak kelihatan sih, padahal banyak orang gitu ya. Ya husnuzon saya mungkin tempat itu aman kan begitu. Emang kalau aman harus ditongkrongin kan begitu pertanyaan gitu ya. Kadang-kadang kita juga harus mengedepankan optimis kita ya. Jangan sampai udah negara kita ini udah lagi terpuruk, kemudian kita dihantui dengan pikiran-pikiran yang jelek terus, tambah stres lagi nanti. Betul. Ya sudah, kita lepas aja lah. Bismillah, alhamdulillah Ustadz kita aman ya kan, yang di Batam Ustadz Caniago. Ya alhamdulillah waktu itu almarhum Ustadz Ali Jabir juga alhamdulillah selamat. Ya kan, kita berdoa selalu semua tidak ada kejadian lagi, kalaupun ada ya kan semoga Allah menghukum ya. Dan kita percaya sama polisi akan diusut dengan tuntas sebaik-baiknya kan begitu aja gitu ya. Jadi akhirnya kita jadi enak lah menjalani hidup ini ya. Nyari makan susah, banyak rakyat yang miskin kan ini ya. Sehingga dalam satu pengajian ya kan nggak mungkin harus diawasi sama Pak Polisi misalnya kan begitu ya. Jadi sehingga kita juga berhusnuzon saja, karena memang tempat ini aman, maka mungkin disinyalir atau diduga atau diputuskan atau mungkin dianggap gitu ya, tempat itu ya tidak membutuhkan kehadiran aparat penegak hukum di situ kan begitu. Kok jalanannya nggak ada polisinya, nggak seperti tempat lain? Ya mungkin di situ udahlah aman-aman aja, baik-baik aja. Kecelakaan lalu lintas minim misalnya gitu ya. Ini kendaraan walaupun ramai tapi ya tetap masih kondusif, ya sudah. Ya kan, malah enak pada nggak pakai helm kan. Kalau ada Pak Polisi pasti pada takut pada pakai helm kan begitu ya. Nah ini kan juga sisi lain ada yang bersyukur gitu ya, ada juga yang kadang-kadang mengeluh gitu ya. Makanya inilah ngurusi 270 juta penduduk Indonesia yang banyak ini nggak gampang ya, sehingga kita juga harus menjadi orang yang berusaha bijaksana lah ya. Makanya mudah-mudahan kejadian yang seperti ini tadi ya, kasus penyerangan Ustadz ya, kita serahkan saja urusan ini kepada pihak yang berwajib. Kita yakin akan mendapatkan solusi. Kalau dibilang waspada boleh. Orang berkomentar ini jangan-jangan begini ya, boleh-boleh aja, namanya orang juga berpendapat ya. Ini kan kita ini bebas aja berpendapat ya, kan jangan-jangan begini boleh aja, silakan aja gitu ya. Tapi yang pasti jangan sampai kemudian kita terlalu berlebihan dihantui oleh rasa takut, rasa cemas ini ya. Akhirnya kondisi kesehatan menurun
nyari duit akhirnya tambah mumet kan itu ya. Murat-marit tambah rusak lagi, tambah repot lagi ya. Tetap semangat, tetap optimis, insya Allah Islam akan jaya, Indonesia akan menjadi negara yang makmur, insya Allah ya. Amin. Indonesia kelak akan dipimpin oleh pemimpin yang insya Allah Amin. diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang bisa lebih baiknya. Dan kita doakan mudah-mudahan pemerintah yang sekarang mendapatkan hidayah dari Allah, bimbingan ya supaya bisa merubah ya kondisi yang ada menjadi lebih baik lagi. Kan tinggal itu aja ya. Daripada kita cuma pandai mencela, tapi kita lebih baik, kita bukan berarti menerima saja begitu, tapi kita juga punya sikap lain. Yaitu kita mendoakan ya, kita berusaha mudah-mudahan kondisi yang ada, anggap nih kondisi sekarang ini kondisi jelek. Ya sudah, kita berdoa supaya lebih baik ke depan kan gitu ya. Jangan udah kondisinya jelek kemudian kita tambah jelek-jelekin ya. Semuanya jadi jelek semua gitu ya, nggak ada bagusnya gitu ya. Nah itulah makanya mudah-mudahan kita berharap Allah mengangkat ya segala macam kezaliman, kesusahan gitu ya, bala bencana dengan negara kita, dan kita bisa hidup dengan lebih baik lagi. Oke ya ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngalor ngidul ngobrol sono sini. Tentu waktu yang membatasi kita mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita pada malam hari ini, dan antum juga punya hak untuk berkomentar di kolom komentar ya. Kalau setuju boleh, nggak setuju juga boleh. Mau kritik juga boleh. Bebas saja gitu ya. Ini kan forumnya kita bersama ya. Dan yang kita bahas itu adalah masalah-masalah yang memang masih berhubungan dengan dunia dakwah kristologi ya. Seperti yang tadi pertanyaannya Mas Edo, itu ustadz yang umum loh ya, yang ceramah biasa aja. Bagaimana dengan ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang perbandingan agama ya, menyampaikan tentang dakwah kristologi? Apakah harus waspada? Ya semuanya sama ini. Mau yang ceramah umum, yang ceramah tentang perbandingan agama, tentang dakwah kristologi, semua tetap harus waspada, harus meningkatkan kewaspadaan kita, tapi juga tidak usah terlalu cemas dan khawatir ya. Apalagi mohon maaf lahir batin. Ini kadang-kadang jeleknya nih terakhir nih. Kejadian itu dimanfaatkan, maaf ya. Mungkin kalau salah saya dikoreksi. Tapi ada kadang yang memanfaatkan situasi kondisi untuk pansos. Nah ya akhirnya kalau saya harus, kalau diundang karena situasi kayak gini saya bawa pengawal nih 2 gitu. Ya berarti ongkos tiket kalau keluar daerah harus double gitu ya kan gitu ya. Karena sekarang saya bawa pengawal kan gitu ya. Bukan cuma asisten gitu ya. Nanti bookingan hotel juga tambah ya. Nah nanti otomatis kosnya gitu ya. Atau ya sangunya juga harus bertambah. Ada yang begitu gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi yang merasa ini adalah kesempatan untuk menaikkan ini ya grade gitu ya, pamornya, gengsinya. Nah ini yang tentu jangan sampai kejadian begitu yang terjadi dengan Ustadz kita, Ustadz Candiago. Tentu kita prihatin, kita doakan beliau sehat, selamat selalu gitu ya. Dan semua ustadz yang ada di Indonesia, siapapun itu, ustazah kita, alim ulama kita, supaya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini sebagai pelajaran kewaspadaan kita. Ya, jangan justru mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah dari saya, yang kurang berkenan, yang mungkin itu tidak pas. Silahkan koreksi saja, kritik saja langsung, baik di kolom komentar maupun ada nomor WA kami yang tertera di layar. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim jadi saudara dunia akhirat. Terima kasih sekali lagi dan kita akhiri sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.